Shalom, sahabat kuntum yang terkasih. Kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 22 November 2025. Hari ini adalah hari biasa dalam pekan biasa yang ke-34 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema tentang runtuhnya Yerusalem dan kedatangan Anak Manusia. Perumpamaan tentang pohon ara. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Daniel 6 ayat 12 sampai dengan 28. Mazmur tanggapan diambil dari kitab tambahan kitab Daniel 3 ayat 68 sampai dengan 74. Bait pengantar Injil diambil dari Injil Lukas 21 ayat 28 dan bacaan Injil pada pagi hari ini diambil dari Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Matius 24 ayat 15 sampai dengan 21 dan Injil Markus 13 ayat 14 sampai dengan 19 untuk ayat 20 sampai dengan 24. Injil Matius 24 ayat 29 sampai dengan 35 dan Injil Markus 13 ayat 24 sampai dengan 31 untuk ayat 25 sampai dengan 28. Kitab Hosea 9 ayat 7 untuk ayat 22. Kitab Yesaya 3 ayat 10. Kitab Yehezkiel 32 ayat 7. Kitab Yoel 2 ayat 31. Dan Wahyu kepada Yohanes 6 ayat 12 sampai dengan 13 untuk ayat 25. Dan kitab Daniel 7 ayat 13 dan Wahyu kepada Yohanes 1 ayat 7 untuk ayat 27. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 24 November 2022, tanggal 26 November 2020, tanggal 24 November 2016. Dan struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 25 November 2021. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Tentang runtuhnya Yerusalem. Apabila kamu melihat Yerusalem dikepung oleh tentara-tentara, ketahuilah bahwa keruntuhannya sudah dekat. Pada waktu itu orang-orang yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan, dan orang-orang yang berada di dalam kota harus mengungsi. Dan orang-orang yang berada di pedusunan jangan masuk lagi ke dalam kota. Sebab itulah masa pembalasan di mana akan genap semua yang ada tertulis. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Sebab akan datang kesesakan yang dahsyat atas seluruh negeri dan murka atas bangsa ini. Dan mereka akan tewas oleh mata pedang dan dibawa sebagai tawanan ke segala bangsa, dan Yerusalem akan diinjak-injak oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah sampai genaplah zaman bangsa-bangsa itu. Kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus.
Sahabat Kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Baik sahabat Kuntum yang terkasih, mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 28 terdiri dari dua bagian, yaitu Injil Lukas 21 ayat 20 sampai dengan 24 tentang runtuhnya Yerusalem, dan Injil Lukas 21 ayat 25 sampai dengan 28 kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Yesus Kristus mengingatkan dalam bacaan Injil pada hari ini supaya orang-orang meninggalkan Yerusalem apabila sudah mulai ada pendudukan, lalu jangan kembali ke dalamnya karena hanya akan dihancurkan dan binasa. Lebih aman bila tetap di luar kota serta tersebar di berbagai tempat baru yang tidak dikuasai mereka yang tidak mengenal Allah Tritunggal Maha Kudus. Dengan demikian berarti meninggalkan kejayaan Yerusalem lama lalu memulai hidup baru. Itulah Yerusalem lama, di mana hanya mengandalkan keindahan bangunan fisik lalu akan hancur dan kehilangan identitas. Yerusalem baru akan bangkit dan mengumpulkan semua bangsa, tidak hanya orang Yahudi, tetapi siapa saja yang mau datang lalu menerima tawaran keselamatan dari Allah Tritunggal Maha Kudus sendiri. Yerusalem baru bukan hanya sekedar keindahan bangunan bait Allah, namun juga keagungan dan keluhuran Yesus Kristus yang tersalibkan. Yesus Kristus datang lalu menjanjikan kedatangan Yerusalem baru, yakni dirinya sendiri yang membawa keselamatan. Kita sekarang hidup dalam Yerusalem baru, sehingga sudah semestinya juga mempunyai pola hidup yang sesuai dengan Yerusalem baru itu pula. Sahabat Kuntum yang terkasih, Yerusalem lama menekankan aturan dan hukum belaka, sementara aturan serta hukum utama dalam Yerusalem baru adalah hukum kasih. Hukum kasih itu sepenuhnya ada dalam Kristus Yesus, Putra Allah yang hidup. Hukum kasih itu tidak lagi tertulis dalam batu atau prasasti, namun hukum itu terukir dengan tinta emas dalam tubuh yang kudus yang kita santap setiap kali merayakan perjamuan Ekaristi. Dengan demikian, kita menjadi kediaman hukum kasih itu sendiri. Tubuh kita menjadi medan perjuangan untuk melaksanakan hukum itu. Itulah Yerusalem baru, tempat kita mengungkapkan dan mewujudkan hukum Yesus Kristus. Diri kitalah yang menjadi hukum kasih itu dengan dasar utama adalah Yesus Kristus. Yerusalem baru menjadi medan bagi kita untuk menjadi orang Samaria yang baik hati, di mana menjadikan semua orang sebagai sesama yang merupakan kebaruan dari Yerusalem lama. Dengan beribadah, maka seseorang beriman harus berani bersikap seperti orang Samaria yang baik hati itu. Itulah yang kita persiapkan untuk menyambut Yesus Kristus yang akan datang kapanpun saatnya. Tekun dalam berdoa dan menjadi sesama bagi yang lain adalah bentuk konkret persiapan kita masing-masing. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang, bermanfaat, dan mencerahkan sesama kapanpun dan dimanapun. Bila Anda ingin membagikan renungan harian Kuntum ke jaringan Anda, silakan tekan tombol share yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi dan salam.